Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Imbar Sirahayu dan teman saya Selviana Sampe. Pada siang hari ini kami akan sharing sedikit tentang perubahan yang terjadi selama pandemi. Jadi khususnya tentang pola tidur yang tidak teratur. Mungkin Mbak Epi, sekarang kan di masa pandemi banyak terjadi perubahan-perubahan, ada batasan-batasan aktivitas. Terus bagaimana pandangan Anda tentang peristiwa ini? Menurut pandangan saya pada peristiwa dalam pandemi ini, menurut pandangan saya, menurut pengalaman pribadi ya, banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Seperti aktivitas keluar rumah terbatas karena takutnya terpapar COVID-19 ya. Dan juga ini saya juga baru-baru ini memiliki ketakutan dalam pulang kampung. Karena takut membawa virus kepada keluarga saya di kampung. Jadi saya memiliki ketakutan akan hal itu, tapi karena saya sangat ingin bertemu dengan keluarga saya di kampung, jadi saya melihat dulu diri saya, apakah saya memiliki tanda-tanda terpapar COVID-19 atau tidak, flu, demam kah. Tapi selama 1 minggu sebelum saya pulang itu saya tidak memiliki tanda-tanda terpapar COVID-19. Jadi saya beranikan diri saya untuk pulang kampung, untuk bertemu dengan keluarga saya. Dan juga menurut pandangan saya ini selama masa pandemi, pemerintah mengeluarkan peraturan peraturan yang harus kita taati pastinya, seperti memakai masker, kalau mau keluar rumah, memakai hand sanitizer kalau menyentuh sesuatu atau kayak bersalaman tidak sengaja sama orang. Mungkin itu saja pandangan saya selama COVID-19 ini. Menurut itu mungkin pandangan saya ya. Kalau menurut Mbak Ayu? Kalau menurut saya sangat berdampak sih, karena kan saya kan tinggal di luar daerah sini ya. Jadi kita harus melakukan beberapa proses seperti harus tes swab antigen sebelum pulang kampung, terus juga harus ada bukti vaksin. Jadi kan butuh proses yang lumayan sebelum pulang, tidak segampang seperti biasanya sih. Jadi mengeluarkan biaya juga pastinya mengeluarkan biaya. Itu aja sih menurut saya. Oke, terus sekarang kita akan lebih ke perubahan pola tidur. Jadi selama masa pandemi ini, apakah Anda mengalami perubahan dalam pola tidur? Iya, pastinya. Selama masa pandemi ini, pola tidur saya berubah. Tidak seperti waktu sebelum adanya COVID. Pola tidur saya itu terjaga, teratur lah. Tidak seperti sekarang. Contohnya seperti ini, saya kalau mau bangun pagi, kan kalau orang bangun pagi, pagi sekali pasti batasnya itu jam 8. Tapi selama masa pandemi ini saya bangunnya siang. Bukan dikatakan lagi bangun pagi, tapi bangun siang. Jam 11 siang itu saya bangun pagi. Jadi kalau mau tidur malam lagi itu susah tidurnya karena tidak teratur. Iya, tidak teratur. Kemudian juga kurangnya aktivitas kan selama pandemi ini kita di kamar terus, tidak melakukan aktivitas, baru tidur terus di atas tempat tidur, main HP. Jadi membuat kurang gerak. Jadi kita pola tidur kita itu terganggu. Jadi kalau waktu mau tidur malam jadi susah untuk tidur karena
sudah terambil dari tidur siang itu. Mungkin itu pengalaman saya berdasarkan pola tidur saya yang terganggu. Kalau menurut Mbak Ayu? Saya mungkin hampir sama sih sama Mbak Evi, soalnya saya juga seperti itu. Bahkan saya kadang bisa saja malam itu tidak tidur dan siangnya baru tidur. Jadi itu kan sangat-sangat tidak teratur dan sangat tidak sehat sih. Kadang saya tidurnya udah pagi terus bangunnya siang atau sore. Jadi kan kita tidak terkena sinar matahari dan lain sebagainya, terus ya seperti Mbak Evi, dia kurang gerak dan lain sebagainya, juga jadi malas, gerak untuk mengerjakan tugas atau apa segala macam, jadi banyak tugas-tugas yang tertunda. Mungkin karena kebiasaan kita yang selalu kelebihan istirahat dan rebahan di kasur yang kemudian apalagi lampu kalau sudah dipadamkan, sudah lampu mati, gelap dalam kamar, itu adalah suasana paling nyaman untuk tidur. Benar sekali. Yes. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kan tadi kita berbicara tentang pola tidur kita ya yang terganggu. Jadi kira-kira menurut Mbak Evi ada tidak dampak negatif yang terjadi begitu? Dampak negatif dari pola tidur yang tidak teratur? Iya. Menurut saya dampak negatifnya itu berdasarkan pengalaman pribadi saya juga ya, dampak negatifnya itu tentunya kita susah tidur kalau malam hari karena kita sudah banyak beristirahat pada pagi hari kan, kita sudah istirahat cukupnya itu di siang hari. Jadi waktu malamnya kita susah untuk tidur malam. Jadi mungkin itu dampak negatifnya yang saya alami. Juga dampak negatifnya juga kita menjadi lemah, kayak cepat capek karena kurangnya aktivitas tubuh kan, karena kita rebahan terus di atas tempat tidur, jadi membuat kita bawaannya mengantuk terus karena mungkin karena aktivitas kita yang kurang karena pandemi, juga kita juga dibatasi keluar karena takut terpapar kan. Mungkin itu dampak negatif yang saya alami selama pandemi ini. Kalau menurut Mbak Ayu, dampak negatif yang Mbak Ayu rasakan? Kalau sebenarnya banyak dampak negatif yang didapatkan dari pola tidur yang tidak teratur ini. Jadi saya juga membaca beberapa sumber, mendapatkan informasi kalau kurang tidur atau pola tidur yang tidak teratur itu bisa menyebabkan insomnia tadi ya, seperti ini. Bahkan terus gangguan kardiovaskular. Jadi kan tidur itu sangat penting untuk kondisi kita agar bisa menjaga kesehatan organ, baik itu organ apalah atau biasa di sini kardiovaskular ya, dalam kasus ini kardiovaskular. Jadi karena kurangnya tidur kita bisa mengalami gangguan pada jantung. Terus yang selanjutnya ada juga daya ingat yang semakin menurun. Jadi yang paling berdampak pada diri saya juga kan tidak teratur tidur. Itu sepertinya daya ingat yang semakin menurun. Soalnya setelah dipikir-pikir, akhir-akhir ini saya kayak sering lupa ya. Sering lupa seperti barang yang disimpan terus lupa di mana disimpan, atau kayak kadang kayak belajar tentang apa terus kadang dilupa kecuali diulang-ulang terus. Jadi sepertinya itu pengaruh dari kurang tidur saya. Jadi sepertinya itu sangat-sangat tidak bagus untuk kita sebagai mahasiswa, apalagi jurusan farmasi yang banyak hafalannya. Terus juga dari sumber lain mengatakan kurang tidur itu bisa menyebabkan risiko munculnya jerawat. Tapi kalau dari diri saya, kalau jerawat tidak terlalu, tapi kan orang punya beda-beda resiko ya. Jenis kulit juga tergantung. Jadi mungkin timbulnya jerawat. Iya, itu sih. Dan yang paling penting itu kayaknya obesitas. Obesitas juga kayak paling penting dari
masalah ini, dari kasus ini. Tapi kalau saya bukan lebih ke obesitas, cuma memang berat badan semakin naik sih. Walaupun padahal kalau dipikir-pikir kita sering tidur jadi jarang makan. Jadi seharusnya kan kalau dipikir jarang makan berarti berat badan akan menurun, tapi ternyata malah meningkat gitu. Itu sih. Jadi mungkin bagian terakhir dari video ini kita pasti memiliki harapan lah untuk Pastinya harapan apa harapan Anda tentang COVID sekarang? Harapan Bisa saya, dulu. ya. Ya, harapan saya tentunya selama pandemi ini, pasti ini juga harapan untuk semua orang ya, supaya COVID ini cepat berakhir tentunya, tidak mengganggu aktivitas manusia untuk beraktivitas di luar rumah, dan juga mudah-mudahan juga tim kesehatan juga bisa cepat menemukan mungkin vaksin yang lebih efisien yang bisa mencegah terpaparnya COVID-19. Kan yang baru-baru ini untuk meningkatkan imun saja ya, tapi tidak membunuh langsung virusnya, tidak memungkinkan kita untuk tidak terkena lagi. Pasti ada kemungkinan kita masih bisa terpapar. Tapi dengan vaksin ini, tapi kita juga imun kita jadi kebal ya. Itu mungkin harapan saya, supaya corona cepat berakhir, aktivitas kita semua juga bisa berjalan dengan baik. Kalau menurut Mbak Ayu, harapannya untuk COVID-19? Harapan saya sangat sama dengan Mbak Evi ya. Pastinya saya sangat ingin COVID ini akan segera berakhir, kita juga keluar bisa dengan sangat leluasa, keluar kemana saja yang kita inginkan. Mungkin karena adanya COVID ini kita awalnya pengen ke sini, jadi kita berpikir 2 kali untuk ke sana gitu. Terus semoga juga dengan adanya video ini saya bisa sangat terinspirasi untuk mengatur pola tidur saya. Karena saya juga ya ternyata banyak ya dampak negatif yang bisa didapat dari pola tidur yang tidak teratur. Jadi semoga kita juga selalu sehat, selalu terjauh dari paparan COVID, dan untuk teman-teman di luar sana juga. Terima kasih, mungkin itu saja kita akhiri video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.